Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان طلبة العلم rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kekasih kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya. Dan tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira dan juga Takmir Masjid Namira. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikannya kepada para pengurus masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari seorang laki-laki yang mulia, yang merupakan lentera di tengah kegelapan, salah seorang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Ulamanya sahabat, ahli ilmunya sahabat, bahkan ada sebagian sahabat yang tidak berani berfatwa selama masih ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'an banyak ayat tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya adalah sebagaimana yang sering kita dengar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Ayat ini turun kepada Rasulullah memakai dhamir jamak, kuntum, kalian. Kalian yang ada di zaman Nabi ketika turun ayat ini, tidak ada umat Islam lain pada waktu itu kecuali Rasul dan para sahabat.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Tidak ada generasi semenjak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat generasi yang lebih baik daripada generasi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Pernah Rasulullah ketika umroh bersama 1.400 para sahabat. Ketika sampai di sebuah tempat dicegat, tidak boleh kafir Quraisy untuk masuk kota Mekah. Sehingga Rasul dan para sahabat tertawan atau bukan tertawan, tertahan di sebuah tempat. Rasul beserta 1.400 sahabat Nabi. Kemudian 1.400 sahabat Nabi itu berbaiat di bawah pohon. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. 1.400 sahabat Nabi membaiat Rasulullah di bawah pohon. Ini dikenal dengan sebutan bai'atur ridwan. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi saat ini tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih baik dari kalian. Kata Rasulullah, kalian ini 1.400 orang ini adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih baik dari kalian ini, kata Rasulullah SAW. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sampean ingin masuk surga enggak? Maka contohlah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Nah itu, kalau ingin masuk surga, contohlah orang yang sudah distempel Rasulullah bahwa dia masuk surga. Mereka adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin, wal ansar, dari kalangan orang ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Para sahabat muhajirin nomor 1. Kita nggak mungkin toh jadi sahabat muhajirin, sudah selesai masanya. Wal ansor, dan sahabat-sahabat ansor, kita juga nggak bisa. Jatah kita yang nomor 3, walladzina, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu muhajirin dan ansor. Ini jatah kita yang nomor 3. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi untuk diridhoi Allah, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Untuk diridhoi Allah, Anda wajib menjadi salah satu di antara 3 golongan. Ini Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat 100 yang sering saya ulangi setiap kali pertemuan. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama muhajirin. Kita enggak mungkin jadi muhajirin. Wal ansar, kita enggak mungkin jadi ansar. Yang nomor 3 jatah kita, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi untuk diridhoi Allah, jadilah salah satu di antara 3 golongan ini. Nomor 1 enggak mungkin, nomor 2 enggak mungkin. Jatah kita cuma yang terakhir, mengikuti para sahabat. Khotal iman. Maka hendaklah kita senantiasa terus mencontoh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang berbahagia ini, kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Huwal imam, beliau adalah seorang imam. Al-habr, beliau adalah seorang ulama. Faqihul ummah, faqihnya umat ini, ahli ilmunya umat ini. Abu Abdurrahman, kunianya adalah Abu Abdurrahman.
Al-Hudhali dari suku Hudhal. Beliau bukan Quraisy, bukan dari suku Hudhal. Al-Makkiyu, orang Mekah. Al-Muhajiriyu, beliau orang Muhajirin. Termasuk kategori surat At-Taubah ayat 100 tadi, Muhajirin. Tidak cukup Muhajirin, beliau adalah Al-Badri yang pernah ikut perang Badar. Dan semua orang yang pernah ikut perang Badar, kata Rasulullah, ya, if'alu ma syi'tum, kerjakan sesuka hati kalian. Qad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni dosa kalian. Karena orang yang ikut perang Badar gak mungkin ada kemunafikan dalam hatinya. Dan dulu sudah saya terangkan bagaimana dahsyatnya perang Badar. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Dijamin masuk surga. Kana rajulan nahifan, beliau ini orangnya kurus. Abdullah bin Mas'ud orangnya kurus. Wa kana latifan fatinan, beliau orangnya lembut, fatinan, cerdas. Dan di antara nama lain beliau adalah Ibnu Ummi Abdin. Di antara nama lain beliau adalah Ibnu Ummi Abdin. Wa hadithuna an Abdullah bin Mas'udin sayakunu an manaqibihi wa mawaqifihi. Yang kita bicarakan tentang Abdullah bin Mas'ud adalah tentang keutamaan-keutamaan dan sikap-sikap kepahlawanannya. Yang pertama tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Apa saja keutamaan Abdullah bin Mas'ud? Yang pertama, minas sabiqin al-awwalin ilal Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah di antara manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah ketika manusia di jagat raya ini semuanya masih dalam kekafiran. Termasuk yang awal-awal. Bahkan lebih awal dari sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituni sadisa sittah ma 'alal ardi muslimun ghairuna. Aku adalah di antara 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pada waktu itu tidak ada manusia yang Islam di jagat raya ini. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk 6 orang yang awal-awal masuk Islam. Sebelum ada umat Islam yang lain. Yang pertama kali. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ini masuk kategori surat At-Taubah ayat 100 yang saya baca tadi. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Dan beliau ini sudah awal masuk Islam, sudah muhajirin, pernah ikut perang Badar, dan dia adalah orang yang membunuh Abu Jahal. Kalau antum ditanya siapa pembunuh Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud. Catat, barangkali nggak tahu. Yang membunuh Abu Jahal itu digelari Rasulullah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu dijuluki Rasulullah Fir'aunnya umat ini. Saking bengisnya, saking jahatnya. Nah, itu yang membunuh adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 2 bocah kecil membunuh Abu Jahal, tapi belum terbunuh, ditinggal. Dikira membunuh padahal belum terbunuh. Dan akhir yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Tsaniyan, wa min manaqibihi qurbuhu min Rasulillah wa mujawaratuhu lahu. Nomor 2. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Dekat banget Abdullah bin Mas'ud sama Rasulullah itu. Di mana ada Rasul, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, pernah berkata, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Aku datang dari negeri Yaman.
bersama saudaraku. Famakathna hinan ma nara illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi. Ketika aku awal-awal datang dari negeri Yaman, aku tidaklah melihat seorang laki-laki, ya, ma nara illa Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli bait. Pertama kali saya dan kakak saya atau adik saya datang dari negeri Yaman ke Madinah, maka kami melihat Abdullah bin Mas'ud ini selalu bersama Nabi hingga kami mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud itu ahli baitnya Nabi. Kami menganggap Abdullah bin Mas'ud itu bagian dari keluarganya Nabi. Lima naro min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi. Saking seringnya kami melihat Abdullah bin Mas'ud itu masuk ke rumah Nabi. Dan juga ibunya dia masuk ke rumah Nabi. Sampai-sampai pada waktu itu aku mengira Abdullah bin Mas'ud itu termasuk keluarganya Nabi. Tidak mungkin loh orang angger masuk rumah Nabi itu kalau gak dekat sama Nabi. Tidak mungkin orang itu masuk rumahnya Nabi kecuali orang yang dekat sama Nabi. Saking seringnya Abdullah bin Mas'ud itu masuk rumahnya Nabi. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud ini dikira kerabatnya Rasulullah. Saking seringnya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdurrahman ibn Yazid qulna li Hudzaifah ibn Yaman. Kami pernah berkata kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahibu sirri Rasulillah. Sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi. Namanya Hudzaifah ibn Yaman. Kita sudah pernah belajar Hudzaifah ibn Yaman belum? Sudah belum? Insya Allah pertemuan akan datang. Kita bahas Hudzaifah ibn Yaman. Ini laki-laki hebat. Kembali ke Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang laki-laki datang ke Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman salah satu sahabat Nabi. Orang itu berkata, Anbi'na birajulin qaribil hadyi wassamti min Rasulillah na'khudhu anhu. Ini seorang tabi'in. Rasulullah sudah wafat. Ada seorang tabi'in datang ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibn Yaman. Tabi'in ini ngomong, wahai Hudzaifah, tolong kabarkan kepadaku seorang laki-laki yang paling dekat petunjuknya, wibawanya, ketenangannya, ilmunya yang paling dekat dengan Rasulullah. Na'khudhu anhu, supaya kami akan mengambil ilmu dari orang tersebut. Tolong tunjukkan kepadaku orang yang paling dekat petunjuknya, kewibawaannya, ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kami bisa menimba ilmu darinya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, ma'arifu aqraba samtan wa hadiyan wa dalan bi Rasulillah min ibni Mas'udin. Tidak ada orang yang menurutku paling dekat petunjuknya, sikapnya kepada Rasulullah melebihi Abdullah bin Mas'ud. Kalau kau ingin mencari ilmu, ambillah sama Abdullah bin Mas'ud. Ini padahal yang ngomong ini Hudzaifah ibnul Yaman. Pendekarnya sahabat, ahli ilmunya sahabat. Tapi ya gitu, sahabat itu artinya sahabat itu putih. Gak ada iri-irian. Gak kok seperti ini. Datang seorang lelaki ke Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, tolong tunjukkan kepada kami seorang sahabat Nabi yang paling dekat sama Nabi. Hudzaifah gak ngomong ini. Kamu lapo ado-ado. Aku iki lho, sahabatnya Nabi. Gelek wong liya. Iki lho. Ndak. Itu menunjukkan sahabat itu hatinya itu putih untuk saudara-saudaranya. Ya, untuk saudara-saudaranya. Diodono iku wong sing duwe ilmu akeh, hadise akeh. Melihat gerak-geriknya Nabi. Abdullah bin Mas'ud ngerti bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, wudunya Nabi, ngerti. Karena sering sama Nabi. Kalau kamu ingin mencari ilmu yang lebih dekat petunjuknya ke Nabi, datanglah ke Abdullah bin Mas'ud. Yang ngomong ini siapa? Hudzaifah ibnul
Ya, padahal Hudzaifah sendiri termasuk orang yang dipuji-puji Nabi. Termasuk orang hebat. Tapi tetap menghormati Abdullah bin Mas'ud. Dan sahabat Nabi itu kalau ada Abdullah bin Mas'ud, tidak berani berfatwa. Ketika Rasulullah sudah wafat, ya ini beda dengan Abu Bakar, Umar itu beda lagi, itu Khulafaur Rasyidin ya. Tapi setelah beliau-beliau itu, ada orang sahabat-sahabat yang tidak berani berfatwa kalau ada Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa al-Asy'ari pernah melihat sesuatu yang dia ingkari, gak berani mengingkari. Nunggu Abdullah bin Mas'ud dulu. Nanti saya ceritakan. Saking alimnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, selanjutnya, Yaqulu Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li Rasulullah. Rasulullah pernah berkata kepadaku, Iqra alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran untukmu? Padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Apa pantas aku ini membacakan Al-Quran kepadamu? Wong panjenengan itu adalah orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu turun langsung ke panjenengan. Masa aku sampaikan dan bacakan Al-Quran kepada panjenengan? Kuatir lancang ngoten lho. Paham nggih? Kuatir kurang adab ngoten lho. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepada aku. Aku ingin mendengar dari lisanmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran kepadamu? Padahal kepadamu lah turun Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Iya, betul. Tidak apa-apa. Karena aku ingin mendengar Al-Quran dari selain diriku. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat 41 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 41. Dan ini membuat Rasulullah menangis. Rasulullah menangis dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah memahami maknanya ayat ini. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 41. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan membaca ayat tersebut, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setelah dibacakan Abdullah bin Mas'ud sampai ayat yang terakhir, ayat tadi tersebut, Rasulullah mengatakan hasbukal an, cukup. Faltafattu ilaihi, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku menoleh ke arah Rasulullah. Fa idza ainahu tadrifan, maka aku melihat kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan jatuh air mata. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dekat sama Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai Rasulullah itu senang kalau dengarkan Al-Quran dari bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Walamma mata Ibnu Mas'udin qala ashabu Rasulillah ba'duhum li ba'din yuthnuna ala Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud wafat, maka para sahabat Nabi berkata, kana yu'dan lahu idza hujibna wa yashhadu idza ghibna. Wah, ini luar biasa ini. Ketika Abdullah bin Mas'ud wafat, para sahabat Nabi mengatakan dahulu orang ini diberi izin oleh Rasulullah ketika sahabat yang lain ditutup, tidak diberi izin. Gampangannya gini, dulu itu semasa Rasulullah masih hidup, Abdullah bin Mas'ud itu boleh masuk, yang lain gak boleh masuk. Paham maksudnya? Paham? Berarti Abdullah bin Mas'ud itu mempunyai kedudukan khusus di hati Rasulullah. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Mas'ud wafat, para sahabat mengatakan kana yu'dzanu lahu idza hujibna. Dahulu orang ini Abdullah bin Mas'ud, dia adalah orang yang diberi izin, padahal kami ini enggak dapat izin dari Rasulullah. Wa yashhad, dan dahulu Abdullah bin Mas'ud menyaksikan idza hibna, ketika kami tidak menyaksikan, ketika kami tidak hadir. Artinya Abdullah bin Mas'ud ini mengikuti peristiwa yang tidak diikuti sahabat yang lain, gitu loh maksudnya. Wa jaa rajulun min ahlil Kufah ila Abi Hurairah. Datang seorang laki-laki dari penduduk Kufah, Irak, kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pusat periwayatan hadis.
Manusia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Datang seorang laki-laki dari Kufah ke Abu Hurairah dan berkata, Jitu altamisul khaira wa atlubuhu. Wahai Abu Hurairah, kami datang dari negeri Kufah ingin mencari sesuatu yang baik, mencari ilmu. Maka Abu Hurairah berkata, Alaysa fikum Sa'ad ibn Malik mujabud da'wah? Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah di antara kalian ada Sa'ad bin Malik, orang yang doanya mustajabah? Siapa Sa'ad bin Malik itu? Sa'ad bin Malik itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah saya ceritakan di tempat ini, dijamin masuk surga. Kenapa kamu datang ke sini? Di sana loh ada ahli ilmu. Itulah para sahabat, hatinya putih terhadap sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kamu datang ke sini? Di sana ada seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di sana juga ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini garis bawahnya di sini nih. Kata Abu Hurairah, kenapa kamu datang ke sini? Di tempatmu sana, di Kufah sana ada Abdullah bin Mas'ud, sahibu tahuri Rasulullah. Orang yang suka meladeni Nabi, wudunya Nabi, diambilkan air, ya, wa na'laihi, dan Abdullah bin Mas'ud adalah pemilik 2 sandalnya Nabi, yang noton, yang genah no sandalnya Nabi. Artinya itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu dulu dekat sama Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Itu nomor 2. Apa tadi nomor 2? Kita ini ngomong masih nomor 2 ini. Apa nomor 2 tadi? Nah, kedekatan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Yang nomor 3, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu bisyaratun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Termasuk keutamaan Abdullah bin Mas'ud adalah Rasulullah berikan kabar gembira untuk Abdullah bin Mas'ud. Orang yang masih hidup tapi sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Dari Abdullah bin Mas'ud, perhatikan. Annahu kana yajtani siwakan minal araq. Dahulu Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengambil siwak dari pohon araq. Antum tahu enggak? Siwak, kayu siwak itu lah. Tahu ya? Itu namanya bukan siwak. Siwak itu adalah alat untuk membersihkan mulut atau gigi. Tapi kayunya itu namanya kayu arok. Yang dijual di Ampel, di Masjid Nabawi kalau sampai haji atau umroh, di depannya itu kan ada orang jual kayu-kayu itu loh Pak. Itu kayunya adalah kayu arok. Dipakai siwak. Akhirnya orang menamainya kayu siwak. Tapi aslinya namanya kayu apa? Arok. Bersiwak dengan kayu arok. Nah. Tapi orang melupakan nama aslinya yang dikenal dengan apa? Siwaknya. Apakah boleh bersiwak dengan kayu selain arok? Ya monggo, kayu LBC itu selalu ya. Tapi ya gak tambah bersih, tambah akeh telutune. Lah para sahabat Nabi di zaman itu kalau bersiwak itu pakai pohon apa tadi? Arok. Ada kayu arok namanya. Antum klik di internet. Alif, ro, alif, kaf, arok. Nanti akan muncul tumbuhannya itu. Itu yang diambil dipakai siwak. Nah, pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud ngambil siwak dari tumbuhan arok. Wa kana daqiqas saqaini. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang kedua betisnya itu kecil. Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil. Waktu ngambil kayu arok ini kena angin, tersingkap pakaiannya sehingga kelihatan kecil betisnya atau betis kecilnya itu kelihatan sahabat yang lain. Fadhahikal qaumu minhu. Maka orang-orang yang ketawa, para sahabat tertawa, ngeguyu. Geguyu apa nih? Geguyu betise Abdullah bin Mas'ud sing cilik.
Digeguyu karo para sahabat soalnya betisnya cilik. Ketika Rasulullah mendengar orang-orang ini ngetawain Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma tadhakun?" Kalian ngapain kok guyu-guyuin? Apa yang membuat kalian tertawa? Maka mereka mengatakan, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi." Ya Rasulullah, kami tersenyum ketawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang apa? Yang kecil. Apa kata Rasulullah? Perhatikan nih, garis bawah ini. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Rasulullah bersumpah loh ini. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min Uhudin. Demi Allah nanti pada hari kiamat, sesungguhnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan al-mizan melebihi gunung Uhud. Semoga sampean bisa haji dan umrah biar bisa melihat gunung Uhud. Menenek sampean lihat gunung Uhud, iling-ilingen ceramahku iki ya, iling-ilingen. Iki biyen sing jarine Ustaz Fadlan sing gowedene kaya ngene iki sik kalah gede. Kalau tim bobote sapa sinten wau? Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Itu gunung loh. Gunung itu kalau ditimbang sama kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang lebih berat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini juga dalil bahwa nanti pada hari kiamat menungso pun akan ditimbang jasadnya. Sing ditimbang pada hari kiamat iku apa ae? Apa saja yang akan ditimbang pada hari kiamat? Bu, jawaban. Apa saja yang akan ditimbang di al-mizan pada hari kiamat nanti? Apa saja? Apanya kita yang ditimbang? Ya, apa Bu? Amalnya. Pinter jawab ibu-ibu. Betul loh jawabannya. Yang pertama yang ditimbang itu amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka hidupnya akan bahagia. Tapi kalau timbangan kebaikannya itu sedikit, lebih jelek, lebih banyak amal kejelekannya, maka dia berada dalam kehidupan yang sengsara. Jadi amalnya akan ditimbang, itu nomor satu. Nomor dua yang ditimbang apanya? Pak Slamet, apanya Pak Slamet? Lah Ustaz udune iku mang, lho karek jawab iki. Apanya? Jasadnya. Dalam hadis dikatakan pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki gagah gede. Waktu ditimbang ternyata tidak lebih berat dari sayap ekor nyamuk. Ada laki-laki gede perkasa. Nanti ditimbang pada hari kiamat ternyata beratnya orang ini masih kalah bila dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Saya mau tanya, nyamuk itu beratnya kira-kira berapa sih? Jangankan sayapnya, jantungnya, kakinya, semuanya. Itu berarti gak ada harganya. Gak ada harganya, gak ada timbangannya meskipun gagah gede. Itu nomor dua. Yang nomor tiga. Yang ditimbang apanya? Catatan amal. Catatan amal. Masih ingat gak hadis bitokoh? Ada orang pada hari kiamat nanti didatangkan 99 gulungan catatan amal. Ada satu orang di depan seluruh manusia didatangkan kepadanya pada hari kiamat 99 gulungan catatan amal. Satu gulungan itu panjangnya sejauh mata memandang. Semuanya jelek. Dan banyaknya berapa tadi? 99. Satunya saja itu panjangnya sejauh mata memandang. Kali 99. Semuanya jelek. Sampai hamba ini putus asa. Merasa bahwa dirinya pasti masuk neraka.
Allah katakan kepadanya, apakah para malaikatku mendolimi dirimu? Kok sampai begini catatanmu ini? Apakah malaikatku yang bagian nyatet ini mendolimi dirimu? Saya mau tanya, bisa goro enggak pada waktu itu? Enggak bisa protes. Enggak bisa ngomong gini, enggak ya Allah ketinggalan salah malaikat sampean. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak. Sampai nawa atau enggak bisa bantah. Wis putus asa ini, wis pasti masuk neraka. Tapi Allah katakan kepadanya, kamu punya kebaikan. Kamu tidak terdolimi. Innaka la tudlam. Kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Ternyata dikeluarkanlah bitokoh. Bitokoh itu artinya apa? Kartu yang ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini 99 gulungan catatan amal. Satu gulungan saja sejauh mata memandang. Ditimbang dengan satu kartu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ketika ditimbang, hamba ini merasa kayak ini apa? Nek jare wong Jawa istihza. Jare wong Jawa, jare wong Arab istihza. Ya Rabbi, mahadil bitaqa wa matil kasijilat. Ya Allah, ini kartu ya Allah. Sedang ini gulungan catatan amal 99. Tapi kata Allah, kamu tidak terdolimi. Ditimbang, Mbak. Ternyata yang lebih berat yang mana? Bitokoh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Makanya dimasukkan Allah ke surga karena enggak melakukan kesyirikan, ditolong sama Allah. Kembali ke materi. Sekarang nomor berapa? Masih nomor 3 tadi ya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud diberi kabar apa? Gembira. Coba kita bayangkan orangnya masih hidup sudah dikasih kabar sama Nabi, ini nanti kakinya orang ini kalau ditimbang di mizan pada hari kiamat lebih berat daripada apa? Gunung Uhud, subhanallah. Apakah ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika mendengarkan Rasulullah ngomong seperti itu? Kayak dunia sudah gak ada artinya sudah kalau diomongi kayak gitu itu. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dakhala Rasulullah al-masjid. Rasulullah pernah masuk masjid. Huwa baina Abi Bakar wa Umar. Pada waktu itu Rasulullah ada di antara Abu Bakar dan Umar. Pokoknya disebut Rasul mesti ada Abu Bakar Umar. Rasulullah Abu Bakar Umar. Itu gandeng gitu dah. Makanya ketika perang Uhud kaum muslimin kalah. Maka Abu Sufyan berteriak. Apakah di antara kalian ada yang namanya Muhammad? Diam, gak ada yang jawab. Apakah ada Abu Bakar? Urutannya lah, bahkan Abu Sufyan ngerti urutannya. Pokoknya setelah Rasul mesti siapa? Setelah Abu Bakar mesti Umar. Sing ditakokno gak liya. Itu menunjukkan orang kafir pun ngerti keutamaan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah Rasulullah masuk masjid. Pada waktu itu Rasulullah di antara Abu Bakar dan Umar. Rasulullah di tengah-tengah masuk masjid. Dan pada waktu itu aku sedang sholat. Siapa yang sholat? Abdullah bin Mas'ud. Wa idha huwa yakra'un nisa fantaha ila ra'sil mi'ah. Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai ayat yang ke-100. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud yad'u qa'iman yusolli, berdoa dalam sholatnya, berdoa. Maka Rasulullah berkata, is'al tu'to, mintalah, Allah akan mengabulkan permohonan. Mintalah, Allah akan mengabulkan permohonanmu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, man sarrahu an yaqra'il Qur'an kama unzil falyaqra' bi qiraati Ibni Mas'ud. Barang siapa ingin membaca Al-Quran seperti turunnya. Coba saya ulangi. Barang siapa ingin membaca Al-Quran, saya ulangi, barang siapa ingin membaca Al-Quran seperti turunnya dari Jibril ke Rasulullah, merdunya, suaranya, indahnya,
falyaqra'u bi qiraati ibni ummi Ma'bad atau ibnu ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud. Maka bacalah dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi suaranya Abdullah bin Mas'ud kalau membaca Al-Quran itu seperti Al-Quran ketika turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Abu Bakar sama Umar mendapat kabar gembira itu. Paham sampai sini? Jadi Abu Bakar dikasih tahu Nabi, kamu kalau pengen dengarkan Al-Quran, kayak turunnya, dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ucapannya Nabi ini didengarkan Abu Bakar dan didengarkan siapa satunya tadi? Umar. Maka datanglah pagi-pagi Abu Bakar menemui Abdullah bin Mas'ud. Pagi-pagi. Datanglah Abu Bakar ke Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar berkata, Mas'altallaha al-bariha. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu minta apa kepada Allah tadi malam? Kok sampai aku mendengarkan Rasulullah memujimu? Kamu minta apa kepada Allah tadi malam? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku berkata tadi malam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang kokoh yang tidak tergoyahkan. Wa na'iman la yanfad. Dan aku memohon kepadamu ya Allah nikmat yang tidak pernah sirna. Wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuld. Dan aku memohon kepada Allah agar aku bisa menemani Rasulullah di surganya yang tertinggi. Allahu Akbar. Inilah doa para sahabat. Beda dengan kita ya jemaah. Kalau kita ini dongone urusan dunia, terlalu remeh kalau kita selalu minta dunia. Lihat nih doanya para sahabat. Didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak seperti doa kita. Ya Allah saya minta mobil. Ya Allah saya minta tanah rumah. Remeh. Boleh. Bukan gak boleh. Boleh. Tapi bukan begitu permohonan para sahabat. Ya Allah aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah murtad. Aku memohon kepadamu nikmat yang tidak pernah sirna. Dan aku mohon kepadamu ya Allah bisa bersanding menemani nabimu di surga yang paling tinggi. Catat 3 doa ini dan ayo kita doa bersama-sama. Di tengah sholat malam kita dengan doanya Abdullah bin Mas'ud. Inilah doa yang dahulu didengar oleh Allah tembus ke arasnya Allah. Allah mendengarkan doa ini. Catat, bacalah di tengah malam doa ini. Doanya Abdullah bin Mas'ud yang didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar berkata, apa yang kamu doakan tadi malam sampai Rasulullah memujimu? Doa apa yang kamu baca? Aku berdoa seperti ini, seperti ini. Kemudian dikabari oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah berkata seperti ini. Kemudian datang Umar. Dan Umar pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud seperti pertanyaannya siapa? Abu Bakar. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu tadi malam berdoa apa? Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Qad sabaqaka Abu Bakar. Engkau kedahuluan Abu Bakar wahai Umar. Maka Umar mengatakan, Yarhamullahu Abu Bakrin. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ma sabaqtuhu ila khairin qat illa sabaqani ilaihi. Wallahi tidak pernah Abu Bakar itu, tidak pernah aku mendahului Abu Bakar dalam kebaikan sama sekali. Aku tidak pernah mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan. Enggak bisa ngalahkan Abu Bakar itu. Bahkan Umar pun enggak bisa. Ini luar biasa. Banyak pelajaran penting di sini. Ini menunjukkan sahabat itu senang kalau ada sesuatu yang kebaikan yang diperoleh oleh saudaranya.
Nek cara saiki kan gak hasad. Wong saiki kan waduh tuh bin Mas'ud dilem Rasulullah gergeten aku. Kok gak aku sing dilem. Itu ndak ada zaman sahabat. Hati mereka itu bersih. Para sahabat itu seneng apa yang membuat seneng saudaranya. Gembira dengan apa yang membuat gembira saudaranya. Itu yang kita ini orang Islam kadang gak punya kayak gitu. Yang ada hasad, iri, dendam. Para sahabat Nabi itu manusia yang putih. Makanya Rasulullah pernah berkata, perhatikan. Rasulullah pernah berkata, la tasubbu ashabi. Falladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian pernah mencela para sahabatku. Wallahi demi Allah, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, wallahi kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Gak bisa. Bayangkan, mud itu gak mungkin emas. Karena emas gak bisa dimud. Yang namanya mud itu ya gandum, kismis, apalagi tepung. Berarti itu gak mungkin emas. Satu gunung Uhud sampean zaman sekarang ini, infak emas sebesar gunung Uhud gak mampu mengalahkan sedekah tepung satu mud atau setengah mud miliknya sahabat. Mengapa? Karena hati kita gak sama hatinya para sahabat. Hatinya sahabat itu bersih, gak ada dendam, gak ada iri. Plong, putih hatinya para sahabat itu. Makanya amalannya kecil tapi jadi gede di mata Allah. Karena hatinya baik. Terus, nomor berapa sekarang? Nomor 4 ya. Nomor 4. Annahu nazala fihi Qur'an yutla ila yaumil qiyamah. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang turun kepadanya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran turun tentangnya. Dan ayat itu dibaca sampai hari kiamat. Saya ulangi. Abdullah bin Mas'ud adalah di antara orang yang turun Al-Quran tentangnya. Dan ayat itu dibaca sampai hari kiamat. Ayat mana itu? Saya ceritakan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kata Sa'ad bin Waqqas, saya dulu pernah bersama Nabi 6 orang. Terus datang orang-orang musyrik. Gerombolan orang musyrik. Rasulullah ingin mendakwai mereka. Rasulullah ingin mendakwai mereka ketua suku, bangsawan. Supaya kalau masuk Islam, maka kerucu-kerucunya supaya ikut masuk Islam. Ketika Rasulullah ingin mendakwai para orang hebat besar-besar ini, orang-orang besar ini melihat 6 orang sahabat Nabi yang dianggap kere, dianggap orang yang pinggiran. Maka orang Quraisy ini berkata, utrud haula la yajtari'una alaina. Muhammad, kalau ente pengen ngomong sama aku, enggak apa-apa, tapi usir dulu ini orang-orang kere-kere ini, suruh pergi dulu. Gak level sama kita orang. Suruh pergi dulu orang-orang ini. Paham maksudnya ya? Suruh pergi orang-orang apa tadi? Orang-orang yang pinggiran yang kita gak cocok sama mereka. Suruh pergi dulu baru ente ngomong sama anak. Langsung Allah turunkan ayat dari langit. Membela orang-orang yang dihina oleh orang-orang kafir itu. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan sesekali engkau mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya baik di kala pagi maupun sore mengharapkan wajah Allah. Dan yang kebetulan yang ada di situ tadi 6 orang itu di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dibela sama Allah. Surat Al-An'am ayat 52. Jadi surat Al-An'am ayat 52 itu ada ceritanya. Yang kelima,
Wa min manaqibihi annahu hafidha ilman katsiran lil ummah al-islamiyah min Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang di antara orang yang paling banyak menghafal ilmu dari Rasulullah untuk umat manusia, untuk umat Islam. Saya ulangi. Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara manusia yang paling banyak menghafalkan ilmu dari Rasulullah untuk umat Islam semuanya. Jadi kita bisa sholat, bisa zakat itu banyak riwayat dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Wallahilladzi la ilaha ghairu ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah, demi Allah, tidaklah turun satu surat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya dulu. Tidaklah turun satu surat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu dulu turunnya di mana aku tahu. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fiman unzilat. Dan tidaklah turun satu ayat dari langit kepada Rasulullah kecuali aku tahu kepada siapa ayat ini diturunkan. Tentang siapa ayat ini diturunkan. Artinya tahu sejarahnya, tahu sebab nuzulnya, tahu maksudnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballihul ibil la raqibtu ilaihi. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih berilmu tentang kitab Allah selain diriku, niscaya aku akan datangi orang itu. Tapi enggak ada. Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang yang pertama kali masuk Islam ketika orang-orang yang lain masih dalam kekafiran. Ya, radhiyallahu taala anhu. Dan di antara keutamaan yang lain nomor berapa? 6. Nggih. Yang nomor 6, huwa badriyun. Beliau adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Orang yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga. Sering saya sampaikan ke tempat ini. Ada seorang sahabat Nabi pernah ikut perang Badar melakukan kesalahan fatal. Masih ingat? Masih ingat enggak? Siapa? Siapa namanya? Kak pinter-pinter sampai ini. Pegel nyeritani. Ada seorang sahabat Nabi pernah ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Tapi melakukan kesalahan fatal. Siapa namanya? Siapa? Siapa yang bisa? Loh, kok gak ngeru? Ibu-ibu? Ya, gak ada yang tahu. Jadi orang yang ikut perang Badar itu akan dijamin, bukan akan, pasti sudah dijamin masuk surga. Ya. Terus ada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ini membocorkan rahasia kota Madinah. Ngirim surat, masih ingat gak kisahnya? Dibawa ke Madinah. Dibawa ke Mekah. Rasulullah kan tinggal di Madinah, setelah hijrah kan tinggal di Madinah, betul? Ada seorang sahabat Nabi yang dia ini ngirim surat dari Madinah dikirim ke Mekah. Tujuannya untuk apa? Membocorkan rahasia kota Madinah. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat berjalan dari Madinah menuju Mekah dibocorkan ke kafir Quraisy. Maka Rasulullah memerintahkan ini sahabat ini menyuruh perempuan sebagai kurir berjalan. Ya, berjalan. Kemudian Rasulullah SAW dapat wahyu memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Wahai Zubair bin Awam, wahai Ali bin Abi Thalib, segera pergi. Susul, ada seorang wanita berjalan dari kota Madinah menuju Mekah membawa surat. Segera susul, dikejar sama Ali, sama Zubair bin Awam. Di sebuah jalan ketemu sama Ali. Maka Ali dan Zubair mengatakan, mana surat itu? Ainal kitab, mana kitab itu? Surat itu mana? Surat apa?
Aku nggak bawa apa-apa. Kata Ali bin Abi Thalib sama Zubair, wallahi Rasulullah tidak pernah berdusta. Serahkan surat itu atau kamu akan saya telanjangi. Akhirnya dikasihkan surat itu. Dibawa ke Madinah, dikasihkan Rasul, dibuka. Ternyata ada tulisannya Ibnu Abi Balta'ah. Catatan-catatan cekak lali meneh. Wis diajari kat biyen gak pinter-pinter. Ibnu Abi Balta'ah. Ini yang membawa suratnya Nabi ke Mesir juga beliau. Orang hebat ini. Ternyata surat yang dibocorkan itu ada tanda tangannya dan ada namanya Ibnu Abi Balta'ah. Dipanggil Ibnu Abi Balta'ah sama Rasul. Ya Ibnu Abi Balta'ah. Kev, bagaimana ini kok bisa begini? Diminta klarifikasinya, kok bisa kamu lakukan ini? Oh, Umar sudah gak sabar. Kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu faqad nafaqa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah gak usah banyak klarifikasi, penggal kepalanya orang ini. Faqad nafaqa, dia telah munafik. Kata Rasulullah, lah, tidak wahai Umar. Tidak, dia tidak munafik wahai Umar. Innahu badriyun. Karena dulu dia pernah ikut perang Badar. Karena dia pernah ikut perang apa? Badar. Oh, dia melakukan kesalahan fatal aja, diampuni. Ini pernah ikut perang Badar. Apalagi Abdullah bin Mas'ud. Pernah ikut perang Badar. Dan tidak sekedar ikut perang Badar. Beliau juga yang membunuh, siapa tadi? Abu Jahal. Ketika Abu Jahal tergeletak, belum mati. Dia dibunuh 2 anak kecil. Yang bunuh anak yang membuat dia lumpuh itu 2 anak kecil. Nong hebatnya ternyata dipateni hari cilik. Dibunuh 2 anak kecil, tapi durung mati sih, tergeletak. Didatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di lehernya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat ke arah atas ini, tahu kalau Abdullah bin Mas'ud, sempat-sempatnya mengejek Abdullah bin Mas'ud dan dia mengatakan, bukankah engkau ini penggembala kambing di kota Mekah dahulu? Ya memang Abdullah bin Mas'ud penggembala kambing dulu. Disikat sama Abdullah bin Mas'ud, tewas. Terakhir, keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang terakhir. Masih banyak tapi kita cukupkan sampai di terakhir ini. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ahli fatwanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli ilmunya sahabat. Saya ceritakan riwayat yang luar biasa ini. Dahulu Abu Musa al-Asy'ari pernah berjalan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati masjid. Di masjid itu beliau melihat ada orang yang berkelompok-berkelompok buat halakoh-halakoh. Setiap halakoh dipimpin 1 orang. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka orang-orang ini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil dihitung pakai apa? Pakai batu kerikil. Pakai batu-batu kerikil gitu. Halilu mi'ah marrah. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa apa tadi? Batu. Sabbihu. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, rame-rame begitu loh. Pakai batu. Ini Abu Musa al-Asy'ari itu pengen menghentikan acara itu, tapi dia tunda dulu. Abu Musa al-Asy'ari datang dulu ke rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ketika sampai di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu." Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, tadi aku melewati masjid. Aku melihat perkara yang aku ingkari. Tapi aku menunggu dirimu. Maka ditanya, apa itu? Kalau engkau hidup panjang, engkau akan melihatnya. Maka diajak. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sama siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari berangkat ke masjid. Diceritakan dulu sebelum berangkat. Ra'aitu fil masjidi qauman khilaqan julusan yantadiruna shalah. Tadi di masjid aku melihat ada orang-orang membentuk halakoh. Setiap satu halakoh ada pemimpinnya, memimpin doa bersama. Kabbiru, bertakbirlah rame-rame. Setelah itu bertahlillah rame-rame. Setelah itu bertasbihlah rame-rame 100 kali pakai batu-batu.
Abdullah bin Mas'ud berkata, kamu katakan kepada mereka apa tadi? Kamu tadi ngomong apa sama mereka? Kata, ini yang perlu digaris bawahi ini. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ma qultu lahum syai'a, aku belum ngomong apa-apa. Intidhara ra'yika, aku menunggu pendapatmu. Awintidhara amrika, atau aku menunggu perintahmu. Ini kan menunjukkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menempatkan dirinya di bawah siapa? Abdullah bin Mas'ud, ahli ilmu. Sahabat yang lain gak berani berfatwa kalau masih ada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan. Afala amartahum an ya'uddu sayyi'atim wa dhamintu lahum an la yadhi'a min hasanatim syai'. Tidakkah engkau perintahkan kepada mereka untuk menghitung dosa-dosa mereka? Aku jamin, atau wadominta engkau ya, dan engkau jamin Allah tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka. Daripada ngitung-ngitung gitu pakai batu-batu, lebih baik menghitung dosa-dosa dan istighfar. Gak usah rame-rame kayak gitu. Akhirnya bareng-bareng ke masjid. Ketika di depan masjid, maka Abdullah bin Mas'ud langsung negur. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu pemberani dan omongannya diperhatikan oleh orang lain. Abu Musa saja gak berani, tapi Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid dan mengatakan, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, wahai kaum, apa yang sedang kalian lakukan? Yang aku lihat ini apa yang kalian lakukan? Maka mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, Hasan na'uddu bit takbir wat tahlil wat tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman adalah kunyahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ini adalah kerikil-kerikil batu-batu yang kami gunakan untuk menghitung takbir 100 kali, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali kita baca rame-rame. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Fa ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'an, aku jamin kalian tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikan. Waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umatnya Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Perhatikan, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, ini sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang hidup. Ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad masih banyak yang hidup. Wa hadhi thiyabuhum la tubla, pakaian-pakaian Rasulullah di rumahnya belum usang. Artinya Rasulullah baru saja Rasulullah baru wafat, pakaiannya di rumah masih ada. Wa aniyatum lam tuksar, bejana-bejana Rasulullah, piringnya Rasul, mangkoknya Rasul masih ada di rumahnya, belum pecah. Tetapi alangkah cepatnya kalian meninggalkan ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millati ahda min millati Muhammad, apakah engkau ada di atas petunjuk yang lebih tinggi daripada petunjuknya Muhammad, ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Ditegur, ojo nglakoni ngono ku mang. Dijawab, pinter, jawabannya padha mbek wong saiki. Wis ono, wis biyen wis pernah terjadi. Jawabannya padha mbek wong saiki. Rungokno. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami tidak ingin ini kecuali kebaikan. Kan baik, apa salahnya? Wong takbir, tahlil, tasbih, kami ingin baik. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperoleh kebaikan tersebut. Nah ini, jadi, nah kemudian ini masih ada kelanjutannya. Orang-orang yang diingkari Abdullah bin Mas'ud itu tadi, orang-orang yang diingkari Abdullah bin Mas'ud tadi, itu nanti mereka ini adalah orang-orang yang menjadi khawarij di zamannya Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Saya masih ingat, saya terangkan dulu di ceritanya Khalifah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Dulu ada 3 perang di zamannya Ali. Perang Ibil, perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Masih ingat? Wes, akeh laline. So aku kon nyeritakno meneh wis males. Lah perang Nahrawan itu perang antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij.
Lah perawi ini mengatakan orang-orang yang diingkari Abdullah bin Mas'ud tadi itu nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib adalah orang Khawarij yang memberontak kepada penguasa yang sah. Bermetamorfosis kesesatannya. Dari ini dari tambah gede, akhirnya dari Khawarij. Al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu pak posnya kekafiran. Aslinya bid'ah, suwi-suwi tambah isu tadi kekafiran. Banyak hati-hati nggih. Lah ini dalil bahwa Abdullah bin Mas'ud ini dekat. Ini juga dalil bahwa melakukan amal kebaikan tidak cukup niat pengen apik. Bahwa melakukan amal soleh itu juga harus ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Itu nggih mekaten ingkang saged kula sampaikan. Sampai ingat-ingat tentang siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Tulisan gak ditulis kok ya lali. Ngaji kok ngaji jiping, ngaji kuping. Metu teko masjid ilang kabeh. Yang bawa buku lho, nyatet lho. Iso dihitungi tangan ya. Kabeh pinter-pinter wis gak pakai tulisan. Alhamdulillah jamaah, mugi-mugi panjenengan sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, dan berdoa kepada Allah semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Masjid Namira bisa makmur dan bisa memberi pencerahan bagi kaum muslimin terutama di Kota Lamongan. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.